Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Asraris Saum. Kitab ini menjelaskan tentang rahasia-rahasia daripada berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadil minnah bima dafa'a anhum kaidash syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah. Alhamdulillah, segala puji itu tetap bagi Allah, miliknya Allah, khusus bagi Allah, dan haknya Allah. Segala puji itu yang dimaksud adalah satu, hamdul qadim alal qadim. Hamdul qadim alal qadim itu ialah Allah memuji kepada zatnya Allah sendiri. Seperti la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali aku, kata Allah. Allah memuji kepada Allah sendiri. Yang kedua adalah hamdul qadim alal hadis. Allah memuji kepada zat yang baru, kepada makhluknya Allah. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah menetapi akhlak yang agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hamdul hadis al-qadim. Zat yang baru, makhluknya Allah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita membaca Alhamdulillah, kita membaca Asmaul Husna. Banyak pujian makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut hamdul hadis al-qadim. Dan yang keempat adalah hamdul hadis al-hadis. Sesuatu yang baru memuji kepada sesuatu yang baru. Manusia memuji kepada manusia. Seperti kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi. Terus kalau umpamanya kita sesama kita, seperti kepada teman kita, umpamanya teman kita yang alim, kita menyebutkan antal alim, kamu orang yang alim. Kepada teman kita yang loman, kita mengucapkan antal karim, kamu adalah orang yang loman. Ya, begitu itu adalah merupakan hamdul hadis al-hadis. Jadi semua puji empat ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa sombong kalau kita betul-betul mengetahui makna daripada alhamdulillah.
sehebat apapun kita, jadi presiden misalnya, jadi ulama besar, jadi wali, jadi orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, kalau mengetahui makna daripada alhamdulillah, tidak mungkin kita sombong. Alladzi a'zama ala ibadil minnah. Allah zat yang membesarkan pemberiannya terhadap hamba-hambanya. Hamba-hambanya ada yang dijadikan wali oleh Allah, dijadikan ulama besar oleh Allah, diberi kelebihan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun diberi rezeki yang banyak yang bermanfaat. Ini Allah membesarkan pemberiannya, anugerahnya kepada hamba-hambanya. Bima dafa'a anhum kaidas syaitani wa fannah. Dengan cara apa Allah membesarkan anugerahnya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bima dafa'a anhum kaidas syaitani wa fannah. Dengan sesuatu yang bisa menolak dan menghalau tipu daya daripada setan, sehingga setan tidak bisa menggoda kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan tidak mampu untuk merekayasa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggoda hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu. Wa radda amalahu wa khayyaba wannah. Dan Allah menolak harapan daripada setan. Allah menolak apa yang diangan-angankan oleh setan, apa yang disangkakan oleh setan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharapkan oleh setan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Karena Allah menjadikan puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng dan tameng yang kuat bagi kekasih-kekasihnya Allah, tentunya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Dan Allah dengan puasa itu membuka pintu-pintunya surga. Pintunya surga itu ada 8. Semua pintunya surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arrafahum anna wasilata syaitani ila qulubihim syahwatul mustakanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada mereka, hamba-hambanya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan puasa di bulan Ramadan, bahwa sebenarnya wasilah daripada setan, perantaraan daripada setan untuk mencapai hati daripada mereka adalah merupakan keinginan-keinginan yang membeku, yang kandas, tidak berjalan. Wa inna biqum'iha tusbihun nafsul mutmainnah zahiratas syaukati fi qasmi khusmiha qawiyatal minnah. Dan sesungguhnya dengan mengekang nafsu atau keinginan-keinginan yang kandas di tengah jalan itu bisa menjadikan
nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, semakin zahiratas syaukah, zahir kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya nafsul mutmainnah. Apa itu? Asyahawatil mustakanah, atau bisa disebut nafsul mutmainnah bisa mengalahkan nafsul ammarah bisu. Coba bayangkan kalau di bulan Ramadan itu malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, pintu-pintu rahmatnya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala luar biasa yang diberikan atau yang diturunkan di bulan Ramadan, sehingga nafsul ammarah bisu tidak mampu untuk menggoda atau menggagalkan amalan-amalan yang baik dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nafsul mutmainnah lebih kuat, sehingga nafsul ammarah bisu itu dapat dengan mudah dikalahkan. Sehingga di bulan Ramadan itu mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, biasanya orang itu kalau di bulan-bulan yang lain itu sulit untuk membaca Al-Qur'an. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan dengan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Al-Qur'an, tadarrusul Al-Qur'an, khatmul Qur'an di bulan Ramadan mudah. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah. Dan mudah-mudahan rahmat ta'zimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan daripada rahmat ta'zimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun makhluk ke jalan yang lurus, menuntun makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntun makhluk agar supaya menjadi orang-orang yang mulia, wa mumahhidis sunnah, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis-hadisnya kepada semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil absari tsaqibah. Dan mudah-mudahan tambahan daripada rahmat ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya Nabi yang mempunyai pandangan atau penglihatan yang tajam. Wa ashabi dzawil absari tsaqibah, sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai pandangan yang tajam, yang bisa menunjukkan kepada umat supaya bisa berbuat sesuatu yang baik, ibadah kepada Allah, baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal uqulil murajjihah, dan beliau-beliau itu mempunyai akal atau kepandaian yang selalu mengalahkan. Kalau berdebat sama orang-orang kafir selalu menang beliau. Mereka itu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh orang kafir. Mereka selalu menang untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama tasliman katsira, dan mudah-mudahan tambahan rahmat ta'zimnya Allah
Mudah-mudahan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabatnya Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'du. Adapun setelah Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali membaca bismillah, alhamdulillah dan seterusnya, beliau menjelaskan fa inna shauma rub'ul iman bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Sesungguhnya puasa itu adalah seperempatnya iman. Begini ini dengan kesimpulan sabda Nabi as-shaumu nisfus sabr. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah separuh daripada sabar. Puasa separuh daripada sabar. Lalu kesimpulan dari hadis ini menyimpulkan bahwa puasa itu separuh daripada iman. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Terus puasa separuh daripada sabar. Berarti puasa itu adalah rubu'ul iman, seperempat daripada iman. Nah, jadi puasa itu separuhnya sabar, sabar itu separuhnya iman. Kalau sabar itu separuhnya iman, berarti puasa itu adalah merupakan seperempat daripada iman. Summa huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan. Kemudian Kiai Musannif Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa puasa itu beda dengan rukun-rukun Islam yang lain, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena kalau puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi khasiyatin nisbah ila Allah Subhanahu wa taala, dengan kekhususannya dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qala Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam apa yang diceritakan oleh nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin illa siyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap satu kebaikan itu dibalas 10. Jadi satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, selain bulan Rajab, selain bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70. Kalau di bulan Sya'ban itu di satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700. Lah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000. Bahkan bisa lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan dibalas 10, bahkan sampai 700, bahkan juga sampai 1000. Kecuali puasa. Kalau puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu untukku, kata Allah. Untukku, kata Allah. Jadi aku yang akan membalasnya. Kalau melihat firman Allah yang merupakan hadis qudsi ini, untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya.
Berarti tidak ada yang mengetahui berapa pahalanya berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada yang mengetahui, pasti tidak ada. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, sabar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar atas musibah yang menimpa mereka. Orang-orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Jadi Allah yang mengetahui pahalanya orang yang sabar itu. Ya, lihat. Allah saja yang mengetahui pahalanya orang yang sabar sampai dikatakan bighairi hisab. Allah yang mengetahui pahalanya orang yang berpuasa sampai Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu adalah untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku kata Allah yang akan membalas pahalanya puasa itu. Jadi tidak ada yang mengetahui. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan faqad jawaza sawabuhu qanunat taqdir wal hisab. Sampai Imam Ghazali mengatakan pahalanya berpuasa itu sungguh melampaui batas-batas ukuran dan hitungan. Artinya tidak bisa hitungan semacam apa bisa menghitung pahalanya puasa. Tidak. Kalkulator tidak bisa menghitung pahalanya berpuasa. Orang yang ahli matematika tidak ada yang mampu untuk menghitung pahalanya orang yang berpuasa kecuali Allah yang mampu menghitungnya itu. Allah sampai mengatakan fa innahu li, puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang mengetahui berapa pahalanya orang yang berpuasa. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa mencukupi kepada kamu untuk mengetahui fadilah daripada berpuasa. Apa? Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi ini cukup menjelaskan tentang fadilah daripada berpuasa. Ini cukup bagi kamu bahwa puasa itu fadilahnya luar biasa. Bagaimana sabda Nabi? Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Kata Nabi, demi Allah, Zat yang menguasai diriku, sungguh bau busuknya mulutnya orang yang sedang berpuasa. Biasanya kalau orang yang berpuasa bangun tidur itu baunya basin mulutnya, basin. Dan ini dikatakan begini sama Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim. Bau busuknya mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala, indallah, lebih harum. Lebih harum dari apa? Min rihil misik, daripada bau harumnya minyak misik. Luar biasa, Masya Allah. Bau mulutnya orang yang berpuasa, padahal sudah jelas bau basin,
bau busuk, tidak enak baunya. Tapi kata Allah, atyabu min rihil misik, lebih harum, lebih enak daripada baunya minyak misik. Yaqulullahu azza wa jalla, saya ulangi lagi, demi Allah, zat yang menguasai diriku, kata Nabi, bau busuknya mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih enak, lebih harum di sisi Allah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ketimbang atau daripada bau harumnya minyak misik. Luar biasa. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman di dalam hadis qudsinya, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, sehingga tidak berkumpul dengan istrinya. Orang yang berpuasa meninggalkan makanannya sehingga dia rela untuk lapar. Orang yang berpuasa meninggalkan minumannya sehingga dia membiarkan dirinya haus. Itu hanya untukku, kata Allah, demi aku, kata Allah, li ajli. Jadi fasaumu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Jadi lagi-lagi Imam Ghazali menyebutkan hadis qudsi yang menunjukkan bahwa pahalanya puasa bulan Ramadan itu tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menghitungnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Qala wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi